Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkydo Febrian dengan NIM 201061124. Dalam presentasi kali ini akan menyampaikan laporan field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai ujian akhir semester Hukum Pidana Internasional kelas A. Data field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kunjungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilaksanakan pada Rabu, 15 November 2023. Jenis kasusnya adalah tindak pidana narkotika. Tahapan pemeriksaan perkara sudah sampai dengan pembacaan putusan. Saya memilih kasus narkotika dikarenakan narkotika termasuk kejahatan terorganisir, terutama antar negara, dan memberikan ancaman untuk masa depan generasi penerus negara dan bangsa. Rincian perkara, nomor perkara 548-Pitsus-2023-PN JK JPU Fitani SH, terdakwa Saiful Haris, saksi Bribda Raffi Farhan Nugroho, Hakim Ketua Abu Hanifa SHMH, Hakim Anggota Joni Kondolele SHMH, Hakim Anggota Kami John SHMH, Panitera Pengganti Abdul Somad SHMH. Lawyer terdakwa yaitu LKBHU PNVJ yang diwakilkan oleh Amodra Mahardika SH. Pasal dakwaan yaitu pasal 114 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 112 ayat 2 UU RI nomor 31 tahun 2009 tentang narkotika. Sistem persidangan tidak menggunakan sistem e-court atau hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Status penahanan terdakwa ditahan Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua PN dari 25 Oktober 2023 hingga 23 Desember 2023. Barang bukti 2 buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,17 gram senilai sekitar 7 juta rupiah yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional. 1 bungkus plastik berisi plastik klip kosong, 1 buah koper warna hitam merek Taskia, 1 unit handphone merek Xiaomi 5X warna merah. Berikut adalah dokumentasi dari field study di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alasan memilih kasus narkotika. Narkotika merupakan tindak pidana khusus yang kejahatannya telah terorganisir, terutama antar negara, di mana dapat melibatkan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Narkotika sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pengguna narkotika merata, dari kalangan muda sampai yang tua, baik perempuan dan laki-laki. Narkotika dapat merusak generasi penerus negara dan bangsa. Setiap orang yang terlibat terhadap narkotika akan berhadapan dengan hukum. Hukuman terberat dari kejahatan narkotika adalah hukuman mati. Dalam kasus peredaran gelap narkotika nomor perkara 548-Pitsus-2023 PN JKTSL membuktikan bahwa peredaran narkotika sudah di tahap serius atau menyebar ke berbagai kalangan dan sendi kehidupan. Tahapan persidangan yang diikuti dan tahapan selanjutnya. Pada Rabu 15 November 2023, tahap persidangan sudah memasuki tahap pembacaan putusan oleh majelis hakim, di mana putusan tersebut dibacakan oleh hakim kepada terdakwa. Dalam kasus yang saya ambil, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Apabila tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara 3 bulan. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan banding, di mana JPU dan PH berpikir terlebih dahulu untuk melakukan pengajuan banding atau tidak. Hal yang menarik dalam tahap persidangan tersebut. 1. PH terdakwa melaksanakan tugasnya dengan penuh sukarela, dedikasi total, dan sungguh-sungguh ketika mendampingi terdakwa di pengadilan, terutama ketika persidangan berlangsung. 2. JPU melakukan pembicaraan dengan terdakwa dengan topik yang umum, seperti menanyakan kabar kepada terdakwa. 3. Anggota keluarga dan kerabat terdakwa turut hadir untuk memberikan semangat dan dukungan kepada terdakwa. Lesson learned yang dapat ditarik dari tahap persidangan tersebut. 1. Kooperatif atau jujur kepada hakim dan panitera. Sikap tersebut akan dinilai dan diapresiasi, serta menjadi pertimbangan untuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. 2. Penyesalan
dan keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, sehingga menghasilkan keinginan untuk berubah di masa yang akan datang. 3. JPU bersifat humanis kepada terdakwa, terbukti saat JPU melakukan perbincangan dengan topik umum seperti menanyakan kabar kepada terdakwa. 4. PH terdakwa yang melaksanakan tugasnya dengan penuh sukarela, dedikasi total dan sungguh-sungguh ketika mendampingi terdakwa. 5. Peranan penting anggota keluarga dan kerabat terdakwa dalam memberikan dukungan dan semangat dengan harapan terdakwa tidak mengulangi kesalahan yang sama. Suasana lingkungan pengadilan dan hal yang terjadi saat mengikuti persidangan. Sidang berlangsung dengan lancar dan kondusif. Meskipun terdapat keterbatasan kapasitas ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, anggota keluarga dan kerabat terdakwa turut hadir memberikan semangat dan dukungan hingga memenuhi ruang sidang. Kesimpulan yang diperoleh setelah menganalisis data persidangan atau DSIN dengan apa yang dipelajari atau materi perkurangan atau dasolen. Di Indonesia, narkotika diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana menjelaskan bahwa narkotika merupakan sebuah kejahatan, di mana karakteristik pelaku kejahatan narkotika adalah kejahatan terorganisir. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kejahatan terorganisir adalah kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang telah eksis untuk jangka waktu tertentu dan bekerja sama dengan maksud melakukan sebuah kejahatan narkotika. Dalam hukum internasional, narkotika diatur dalam The United Nations Single Convention of Narcotic Drugs 1961 dengan tujuan untuk menciptakan suatu kesepakatan internasional yang dapat diterima oleh seluruh negara di dunia, menggantikan aturan pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terfragmentasi dalam 8 perjanjian internasional. Selain itu, untuk memperbaiki prosedur pengawasan peredaran narkotika, membatasi penggunaannya hanya untuk keperluan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjamin kerjasama internasional. Dalam persidangan kasus tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 548-Pitsus-2023, PN JKT Sel, aparat penegak hukum, baik majelis hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, PH terdakwa, menjalankan peran masing-masing sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan sesuai dengan pasal yang melibatkan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. PH terdakwa memberikan pembelaan hukum secara maksimal dan majelis hakim memutuskan kasus tersebut sesuai dengan keyakinan hakim setelah mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh JPU, pembelaan yang disampaikan oleh PH terdakwa, dan perilaku terdakwa selama proses persidangan. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 dan menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar apabila tidak dapat dibayarkan, diganti dengan pidana penjara 3 bulan. Selama proses persidangan, tidak terdapat hambatan dikarenakan semua pihak yang terlibat, terutama terdakwa, bersifat kooperatif atau jujur. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.